warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Al-Iman, Ibu Yuyun, dan segenap Dewan Guru TK Al-Iman. Minta waktunya untuk mempresentasikan program saya selama saya mengikuti PJOK. Untuk program yang saya buat ini pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini untuk mengaktifkan anak, tidak hanya sikap, keterampilan dan pengetahuan. Anak di sini diaktifkan untuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Karena kita di jenjang TK, maka pembelajaran berbasis proyek ini sedikit disederhanakan atau dimodifikasi. Program saya berjudul Main Bolong Cilik dengan kepanjangan Turnamen Bola Kolong Cilik. Di sini itu bola kolong adalah suatu permainan beregu di mana anak-anak ini satu timnya harus memasukkan bola ke gawang sendiri, bukan ke gawang lawan, tapi posisinya berlawanan arah. Jadi anak-anak di sini berusaha untuk memasukkan bola sesuai dengan gawangnya. Next please. Latar belakang program saya menggunakan model pembelajaran SEM, Sport Education Model, yaitu suatu model pembelajaran di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dalam program ini, Main Bolong Cilik dapat mempromosikan suara, pilihan, serta kepemilikan peserta didik. Terlihat dari suara dan pilihan peserta didik dalam memilih peran sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, serta kepemilikan dapat terakomodasi dengan rasa tanggung jawab pada peran yang dipilih. Untuk di Taman Kanak-kanak jenjang PAUD ini, SEM itu seperti bermain peran, role play. SEM ini ada untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak suka berolahraga tapi harus mengikuti pelajaran olahraga. Karena bentuknya bermain peran, jadi suara dan pilihan anak, misal anak bisa memilih peran yang ada, anak bisa menyuarakan peran yang ada. Misal kalau di suatu pertandingan kan ada pemain, ada wasit, ada pelatih, ada bagian P3K, supporter. Nah, anak ini suara dan pilihannya terakomodasi di sini. Anak bisa memilih peran mana yang akan dipilih, dimainkan. Untuk kepemilikan di sini ownership-nya itu anak tanggung jawab. Kalau kamu sudah milih wasit, berarti kamu harus tanggung jawab memerankan wasit dengan baik. Jadi untuk SEM ini gak hanya sikap, gak hanya perilaku, tapi pengetahuannya juga terakomodasi. Konteks program ini, TK Al-Iman memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan dalam program ini, yaitu berupa halaman yang cukup luas, serta sarana-prasarana yang dapat menunjang pembelajaran PJOK, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi saya membuat program ini menyesuaikan lingkungan, aset lingkungan yang dimiliki oleh TK Al-Iman dengan halaman yang cukup untuk anak-anak TK dan sarana-prasarana yang belum maksimal untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran PJOK tersebut. Kesenjangan dan kebutuhan. Menurut hasil observasi peserta didik yang saya lakukan, memerlukan kegiatan fisik motorik yang dapat membuat mereka aktif bergerak dan mulai bosan kegiatan senam, khususnya peserta didik laki-laki. Maka dengan adanya program ini dapat membuat lebih aktif dan bersemangat. Observasi ini saya lakukan ketika saya sudah melakukan 2 kali take video untuk tugas PJOK. Anak-anak istirahat terus bilang, "Bu, aku mau belajar kayak Bu Lina." Karena berhubung juga ada guru olahraga, jadi saya ingin
mengaktifkan komunitas belajar kita untuk saling berkolaborasi antara satu kelas dengan kelas yang lain agar sama, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi, tidak ada anak-anak yang iri. Aku pengen kayak Bu Lina, aku pengen belajar sama Bu Lina kayak gitu. Terutama kelas samping saya, itu kelas Arafah selalu bilang seperti itu. Jadi saya membuat program ini menyesuaikan kebutuhan anak dan tidak ada kesenjangan antar kelas. Lanjut Bu. Untuk tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk kurikulum merdeka diwajibkan digarisbawahi pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah harus berpusat pada peserta didik. Begitu juga pembelajaran PJOK. Untuk program yang bolong cilik ini bertujuan mengajarkan peserta didik untuk mengerti dan memahami sesuai tahap perkembangan mereka tentang suatu turnamen kejuaraan atau perlombaan yang dapat menambah wawasan mereka dan dapat mengaktifkan kemampuan bahasa dengan cara berkomunikasi dengan tim serta kemampuan sosial emosional mereka dengan cara bekerja sama melaksanakan suatu pertandingan. Untuk bermain peran sendiri, kira-kira aspek perkembangan apa yang bisa kita aktifkan selain kemampuan bahasa anak-anak? Kognitif juga bisa. Ya, kognitif. Kognitif itu gimananya ya Bu ya? Kalau kognitif berarti anak-anak kan bisa memilih warna bolanya gitu. Iya, Warna bolanya terlebih dahulu, baru memainkannya. Berarti untuk mengambil keputusan nih kognitifnya anak. Lalu untuk aspek pengembangan seni kira-kira bisa nggak ya Bu di turnamennya kali ini? Kalau seni bisa juga. Bisa juga. Oke. Gimana? Kalau saya tanya kalau seninya, ini kan sosial, bahasa, kognitifnya sama fisik motoriknya pasti sudah tercover. Sekarang seninya bisa apa? Cara main bolong cilik itu bagaimana ya? Caranya itu anak dengan tim gitu Bu Yun membawa bola. Jadi anaknya lempar-lemparan bola sesama tim. Jadi seperti sepak bola, masuk ke gawangnya. Kalau sepak bola kan ke gawang lawan, kita ke gawang sendiri. Jadi bolong-bolongnya itu bisa pakai ban, bisa pakai hula hoop. Jadi anak lari sambil lempar tangkap sambil merebut bola, saling merebut bola, dimasukkan ke kolong sendiri, ke gawang sendiri seperti itu. Jadi mungkin di sini seninya bisa anak-anak menghias bolanya. Menghias bolanya bisa, kalau enggak menghias kolongnya. Bola bannya bisa dikasih rumbai-rumbai atau hula hoopnya, mungkin seninya di situ. Jadi berpusat pada peserta didik 6 aspek perkembangan ini insya Allah tercover. Insya Allah kalau kita semangat. Yang kedua tujuannya mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Di sini suara, pilihan dan kepemilikan ini yang dimaksud student agency, melatih kepemimpinan murid. Dalam suatu turnamen, unsur-unsur yang dapat dipilih oleh peserta didik adalah pemain, wasit, pelatih, supporter, dan P3K. Jadi ini peran-peran yang dapat kita mainkan, kita kasih pilihan ke anak-anak. Dengan ini peserta didik akan menentukan pilihan dan menyuarakan seperti apa peran yang mereka mau. Misal, dikasih pilihan kan Bu kita, siapa yang mau jadi wasit, siapa yang mau jadi pemain. Nah, anak-anak kan pasti pilih, aku mau jadi pemain Bu. Nah, untuk menyuarakan pendapat mereka, pasti mereka akan seperti ini. Bu, pemainnya itu nanti lewat sana ya Bu. Nah, itu unsur kognitifnya juga muncul karena mereka berpikir gimana ya caranya bermain seperti apa. Untuk bertanggung jawab kepemilikan, mereka harus bertanggung jawab karena saya milih wasit, saya pasti harus memerankan wasit dengan benar. Insya Allah karena kita jenjang TK, pasti kan iri-irian ya Bu, pasti itu. Aku maunya yang itu, aku maunya yang itu. Jadi program ini itu mengenalkan rasa tanggung jawab dengan
dengan cara bermain. Untuk indikator ketercapaian, saya mengambil 80% peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan. 70% peserta didik mampu bertanggung jawab dengan peran yang dipilih. Semua indikator sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik jenjang TK. Untuk berpartisipasi aktifnya di sini, anak bisa memilih. Untuk tanggung jawab berarti dia memerankan peran yang dipilih, yang sesuai pilihan. Sekitar 70% saja, karena kita melihat lapangan, melihat anak-anak, karakteristik anak-anak kita cepat bosan. Lanjut. Untuk capaian langkah-langkah yang diharapkan, untuk capaian 80% ini yang berpartisipasi aktif, langkah-langkahnya peserta didik aktif memilih dan menyuarakan pendapat tentang peran yang ada, lalu mereka dapat memilih peran sesuai minatnya. Indikator ketercapaiannya, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang peran yang ada. Misal mungkin anak bisa lihat, Bu, kok di sepak bola pakainya ditendang kaki. Pasti anak-anak memikir bola-bola kan berbeda pakai tangan. Itu menambah wawasan mereka. Lalu untuk capaian kedua, 70% peserta didik mampu bertanggung jawab dengan peran yang dipilih. Langkah-langkahnya, pada saat latihan, peserta didik mampu memerankan peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita di sini, Bu Guru ini cuma memfasilitasi saja, tidak memaksakan kehendak, karena kita semua tahu anak TK itu tidak bisa dengan paksaan, malah nanti mental semua nggak jadi turnamennya. Indikatornya, peserta didik dapat memerankan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Ini bertanggung jawabnya seperti itu. Lanjut, Pelaras. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Saya ini menganggap kita sebagai komunitas Al-Iman Beraksi, di mana beraksi itu ada kepanjangannya belajar dan inovasi. Di sini saya memilih kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu apa, Ibu? Apa itu? Kan pembelajaran ada 3, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kalau intra dulu, intrakurikuler. Betul sekali begitu. Betul. Intrakurikuler itu pembelajaran yang diadakan di dalam kelas, seperti setiap harinya kita. Kalau kokurikuler, ya untuk di luar kelas. Maksudnya kokurikuler di sini itu menekankan pembelajaran di luar setiap hari yang kita lakukan. Penekanannya bisa disingkat seperti P5 itu maksudnya kegiatan kokurikuler, tapi nun sewu, karena kita sudah punya program P5 sendiri, ini enggak saya masukkan kegiatan P5, tapi ini sebagai kegiatan kokurikuler kita, di mana setiap hari Jumat kita kan belajar di luar. Biasanya kita kan hanya senam, tapi untuk menyelingi kegiatan saya masukkan program SEM ini karena ini membutuhkan latihan. Program ini membutuhkan latihan karena kan bermain peran, jadi rentang waktunya itu lama, sama kayak P5, tapi ini bukan P5, cuma mengaktifkan peserta didik aja. Target peserta program ini adalah seluruh peserta didik kelompok B, karena kemampuan fisik, motorik, bahasa, dan sosial emosional sudah berkembang dengan baik. Untuk kelompok A tahun ajaran ini menurut saya masih terlalu dini, usianya rentangnya masih 4 tahun, masih belum terlalu fokus. Mungkin untuk kelompok A bisa diaktifkan di supporternya saja. Ya, tim hore, betul. Untuk target peserta selanjutnya tidak hanya peserta didik, tapi guru kelas masing-masing kelompok ikut berpartisipasi aktif. Untuk waktu pelaksanaan dimulai dari semester 2 tahun ajaran 2004-2005. Untuk waktu pelaksanaan ini fleksibel karena kita jadwalnya padat, karena kita sudah ada program-program tersendiri. Mungkin ini bisa diajarkan di tahun yang akan datang, boleh.
Insya Allah. Untuk mitra dalam komunitas belajar, anggota komunitas belajar dapat berkolaborasi dalam program ini pada saat pembagian peran masing-masing kelas dan pemantauan progres perkembangan peserta didik. Jadi ketika latihan kita bareng, tapi di dalam kelas kita juga membagi peran masing-masing. Jadi setiap guru itu melihat progres ketika anak sudah dikasih peran, apakah anak itu bertanggung jawab memerankan peran yang sudah dipilih anak tersebut. Lanjut kelas. Untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sumber daya yang dapat digunakan, yang pertama ada aset fisik. Halaman sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan fisik motorik, karena halaman sekolah kita alhamdulillah ukurannya pas untuk melakukan bola kolong. Jadi saya masukkan sumber daya yang dapat digunakan. Lanjut, sarana dan prasarana, alat APE yang dapat digunakan untuk kelancaran program ini. Kita memiliki berbagai macam bola. Nanti bisa kita modifikasi enaknya anak-anak memakai bola yang ukuran seberapa, bola kecil, sedang atau besar. Yang selanjutnya sumber daya manusia, kepala sekolah dan guru yang berkompeten dalam kelancaran program ini. Program ini tidak bisa berjalan ketika tidak ada kolaborasi komunitas belajar yang ada di dalam sekolah ini. Jadi saya berharap kita selaku warga sekolah TK Liman saling berkolaborasi, saling satu sama lain menyupport untuk program ini. Insya Allah pemberdayaan peserta didik dengan keaktifan peserta didik dapat dimanfaatkan untuk kelancaran program ini, dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Untuk pemberdayaan peserta didik ini, perencanaan dimulai ketika anak-anak memilih peran yang ingin mereka mainkan. Untuk pelaksanaan turnamen seperti biasa. Dan untuk evaluasi, karena kita jenjang TK, evaluasi masih sebatas dengan refleksi anak seperti yang sudah kita lakukan dengan bertanya, senang tidak kegiatan hari ini? Mungkin nanti kita bisa modifikasi dengan emotikon yang dapat menambah semangat anak untuk berefleksi. Lanjut Bu. Rencana evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan setiap sebulan sekali dengan menggunakan observasi tentang ketercapaian tujuan program. Evaluasi ini dilakukan oleh guru masing-masing kelas. Tadi tujuan programnya kan untuk mengaktifkan anak dan untuk melatih tanggung jawab anak. Jadi kita bisa melihat progresnya. Kira-kira anak mana yang bisa bertanggung jawab mempertahankan. Aku tetap nih harus jadi wasit. Itu kan sama juga tanggung jawab anak. Untuk selanjutnya, evaluasi selanjutnya refleksi peserta didik dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan emotikon perasaan setelah latihan berlangsung. Untuk refleksi ini insidental. Kira-kira ketika anak merasa ada perubahan sikap, kita bisa melakukan refleksi. Perubahan sikap dalam hal ini semangat dalam belajar. Terus kira-kira anaknya yang biasanya nggak aktif, cuma duduk, cuma bermain, tiba-tiba dia mau berpartisipasi aktif, itu juga salah satu kemajuan. Bisa diajak untuk berefleksi. Lanjut berefleksi. Kemungkinan tantangan. Nah, di sini ada dua kemungkinan tantangannya. Yang pertama, pengkondisian peserta didik. Karena ini jenjang TK, maka tingkat keposanan pada peserta didik lebih besar dibandingkan dengan jenjang tingkat di atasnya. Ketika saya presentasi program ini ke guru-guru SD dan fasil saya, guru-guru SD sangat pesimis ketika saya punya program seperti ini, karena di SD untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ketika diajari SEM nggak berhasil gitu. Tapi saya punya semangat, karena apa? Karena di TK kita punya bermain peran. Meskipun sedikit kita mengulas bermain peran, tapi anak-anak sudah ada bayangan bermain peran itu seperti apa. Pada saat pemilihan peran, terdapat peserta didik yang tidak puas atau ingin mengganti peran selama latihan berlangsung.
Seperti yang kita ketahui, untuk bermain peran sebelum-sebelumnya, untuk penjual dan pembeli pun anak-anak kadang-kadang berebut, aku jadi penjual, aku jadi pembeli, ada yang seperti itu. Jadi ini itu tantangan kita, tantangan guru-guru yang ada di sekolah ini. Untuk yang kedua, tantangannya koordinasi antar guru. Karena pelaksanaan program latihan bersama, jika ada guru yang berhalangan hadir, tidak dapat memantau perkembangan peserta didik atau kekurangan guru. Jadi salah satu tantangannya itu karena kita sesama makhluk hidup pasti kan ada sakitnya, ada nggak enak badannya, halangan rapatnya itu kepentingan mendadak, ada halangan. Tidak menutup kemungkinan program ini akan bukan menghambat, tidak, sedikit terlambat sesuai dengan penjadwalan yang ada. Lanjut Bu. Untuk rencana solusi penjadwalan yang tepat. Untuk program ini dapat dijadwalkan pada hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat. Ini untuk mengatasi kebosanan pada peserta didik agar kegiatan fisik motorik tidak hanya SEM saja, melainkan dengan pengenalan model pendidikan gerak atau bahkan kebugaran. Untuk di PJOK ternyata ada 3 model pembelajaran. Yang pertama model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir yang paling tinggi model pendidikan SEM. Untuk model pendidikan gerak seperti yang saya lakukan video kemarin, seperti melompat, merangkak, melempar bola, itu pendidikan gerak. Kalau pendidikan kebugaran, ini anak-anak seperti diberi pelatihan untuk meningkatkan kebugaran. Misal squat jump, jumping jack, yang loncat-loncat itu dikasih waktu sampai berapa detik. Tapi mengingat kita anak TK, nggak mungkin untuk melatih kebugaran. Jadi mungkin kita bisa mengolahnya di pendidikan gerak, biar anak nggak bosan. Minggu kedua dan minggu keempat dapat dilaksanakan dengan pengenalan kegiatan melempar tangkap bola terlebih dahulu di bulan pertama. Misal kita di bulan Januari, jadi di bulan Januari itu untuk setiap hari Jumat kita melatih lempar tangkap bola dulu seperti biasa, agar anak itu terbiasa untuk melempar tangkap bola. Karena katanya, kata guru PJOK yang di SD, untuk lempar tangkap bola untuk anak kelas rendah itu belum bisa. Katanya jangka waktu 6 bulan itu tidak bisa, tidak mencukupi anak bisa lempar tangkap bola dengan baik, itu katanya tidak bisa. Tapi alangkah baiknya kita mencoba sesuatu yang baru. Mungkin di lembaga sana tidak bisa, tapi di lembaga kita bisa, insya Allah. Setelah itu pada bulan berikutnya dapat membagi peran yang dilanjutkan dengan latihan masing-masing peran sampai dengan turnamen dilaksanakan. Untuk kegiatan SEM ini saya jadwalkan untuk 3 bulan. Bulan yang pertama lempar tangkap bola, bulan yang kedua untuk pemilihan peran dan latihan, untuk bulan yang ketiga kita lakukan turnamennya. Jadi turnamen kan perlombaan. Mungkin kelas saya lawan kelasnya Bu Uji dulu. Setelah menang, nanti yang menang ini lawan kelasnya Bu Yuyun. Nanti kalau seumpama kelas Arafahnya pingin, ya nanti sekedarnya saja ya Bu Putri, karena kelompok A itu belum bisa kayaknya. Nanti Bu Laras. Rencana solusi selanjutnya penjadwalan yang tepat, koordinasi dengan komunitas belajar atau guru dan kepala sekolah terkait jadwal atau kepentingan mendadak sehingga dapat di-cover dengan guru lain. Misal sebelum hari Jumat nih, hari Kamisnya seperti biasa ya bukan, kita pasti minta izin kalau ada kepentingan mendadak atau terhalang kesehatan. Jadi kita bisa berkomunikasi. Ini pentingnya komunitas belajar itu saling berkoordinasi. Lanjut Bu Laras. Terima kasih. Cukup sekian program pendidikan PJOK yang saya buat. Sampainya kita pada sesi pertanyaan. Monggo ibu-ibu barangkali ada masukan tentang program kita, karena ini kita bareng-bareng berkolaborasi, jadi
kita tahu apa yang harus kita cari solusinya bersama seperti itu. Matur nuwun. Monggo. Monggo ibu-ibu barangkali ada yang ditanyakan. Ayo. Gimana? Ya, ayo kemana? Gimana? Iya, Buyut monggo. Anu mikir Buyut. Duduk saja ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu semua Dewan Guru Al-Iman, terutama Bu Lina yang sedang dalam pendidikan guru PJOK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak. Terima kasih sekali Bu Lina. Ini programnya Bu Lina sangat bagus sekali mengenai SEM Sport Education Model. Ya, dengan tema tadi turnamen bola kolong cilik. Ya, yang kemarin mungkin Bu Lina sudah mempraktekannya di kelas Bu Lina sendiri. Ini masukan saja di Bu Lina, setiap kelompok apalagi kelas Arafah rasa ingin tahunya kan besar sekali. Rasa ingin tahu anak-anak kan besar sekali. Kadang kan minta melaksanakan kegiatan yang serupa. Alangkah tidak ada salahnya, tidak ada salahnya di semester 2 ini nanti dicoba bareng-bareng bagaimana Bu Lina dengan tempat di lapangan Banjardowo. Sing areanya luas. Karena kan kita 4 kelas ya. Kita 4 kelas, jadi mungkin kalau di halaman depan itu mungkin kurang memadai tempatnya. Karena tadi kan ada peran, ada supporter ya, ada wasit, ada pemainnya, dan tadi ada pelatihnya itu. Dan itu nanti bisa dicoba bareng-bareng sama anak-anak, ya, bagaimana nanti hasilnya dilibatkan semua saja dari kelompok Arafah biar rasa ingin tahunya tercapai. Tidak apa-apa selagi itu tidak mengeluarkan tenaga yang ekstra gitu ya. Dan itu juga merupakan bermain yang menyenangkan, dan anak tentunya nanti akan senang mungkin itu. Dan masukkan lagi, kalau bola yang biasa kita pakai itu bola plastik, itu kan mungkin sudah biasa gitu. Kalau bolanya memakai kertas, kertas koran itu diremas-remas jadi bulat, itu mungkin bisa dimanfaatkan limbah koran itu. Kiranya itu saja Bu Lina dari saya. Terima kasih sekali paparannya. Kita ada ilmu baru dari kegiatan PJOK-nya Bu Lina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yun atas masukannya. Kemarin itu memang yang saya pikirkan dan atas masukan Bapak Fasid itu mungkin bolanya bisa dimodifikasi seperti kemarin, sama seperti Bu Yun yang sampaikan, pakai remasan koran agar agak lebih besar dan enteng buat anak-anak. Jadi kita itu mungkin seninya juga di situ ya Bu. Fisik motoriknya ya hanya fisik motorik kasar, fisik motorik halus juga bisa meremas. Jadi bisa diaktifkan di situ semua. Matur nuwun sangat Bu Yun atas masukannya. Untuk guru-guru yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Al-Iman, Bu Kurniati, beserta Dewan Guru semuanya. Saya hanya sedikit masukan, barangkali ini bisa dipakai, nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Tadi itu kan menyampaikan turnamen itu dengan singkatan men bolong
cilik, turnamen bola kolong cilik. Itu masih perpaduan bahasa. Dan Jawa bahasanya kan men bolong cilik kan bahasa Jawa. Nah, itu kan merupakan singkatan. Singkatannya kan menggunakan bahasa Indonesia. Turnamen bola kolong cilik itu kan masih bahasa Jawa. Nah, kalau kecil itu masuk enggak ya, Bu? Turnamen bola kolong kecil. Cilik. Jadi pakainya kata-katanya di belakangnya. Jadi enggak pembauran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Kalau menggunakan bahasa Jawa semua ya bahasa Jawa semua. Kalau menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Ini bagus juga dalam bahasa, bisa anak-anak disampaikan penyampaian bahasa Jawa juga masuk, penyampaian bahasa Indonesia mengenai singkatan tadi itu juga masuk. Jadi mensewu men bolong cilik itu bagus, asing tapi lucu. Kalau pikir-pikir itu nanti lucu, cuma untuk kepanjangan dari singkatan men bolong cilik itu aja. Jadi tata bahasanya saja. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada masukan lagi. Terima kasih Bu Titin untuk terkait nama program. Jadi ini masih fleksibel ya Bu. Jadi karena ini programnya untuk masih sama guru-guru. Nanti kalau sama anak-anak juga kasihan anaknya. Terima kasih Bu Titin atas masukannya. Mungkin nanti jadinya nggak usah disingkat saja ya. Turnamen bola kolong kecil gitu saja. Singkatannya bagus juga, lucu. Oh ya, berarti cilnya nanti kecil gitu. Cilnya kecil bukan cilik ya. Oke. Alhamdulillah. Ada tambahan lagi, Putri, Uji, Ularas. Ya bagus. Bu, untuk kolongnya itu kita menggunakan kolong sendiri apa ada kolongnya? Untuk kemarin saya Ini ya, pas sama anak-anak saya belum praktek, tapi pas waktu sama guru-guru, ini salah satu proyek sama guru-guru juga. Dulu kemarin itu pakai ban bekas Bu Yo. Ya ban bekas, tapi ban bekasnya kecil, harusnya kan ban bekas yang besar untuk anak TK. Jadi kalau di sepak bola kamu kan gawangnya ya cuma di situ gitu ya. Nah kalau bola kolong itu yang pegang ban itu boleh ke sini, boleh ke sini kayak gitu, ikutin bola. Iya. Jadi kerjasamanya itu anak yang lempar lah yang wasit yang gawangnya itu tidak lepasin bola biar masuk. Boleh kayak gini, boleh ke atas kayak gini. Bisa jadi nanti. Iya, kemarin juga seru sekali. Iya betul, kerjasama tim, jadi bisa berjalan. Iya gawangnya bisa berjalan. Saya mikir, kemarin sama teman-teman aja seru, apalagi pas sama anak-anak. Serunya seru jadi apa seru nggak jadi juga nanti nggak tahu kan kita praktekkan bersama-sama. Itu ada hula hoop yang plastik kok Bu, tinggal pasang itu. Iya. Ada yang besar ada Bu. Ya itu kan bisa. Ya nanti jadi hula hoopnya bisa kita hias terlebih dahulu kan anak-anaknya juga dikasih pengertian aja kita hari ini Jumat ini kita menghias barang-barang yang akan digunakan nanti ketika turnamen ya. Jadi guru ini ngasih pertanyaan pemantik seperti apa yang anak-anaknya bisa mikir. Nah di sini kognitif anak bisa bekerja, bisa jalan. Oh ya Bu, kita tambahin tulisan. Kayaknya anak-anak tahun ajaran ini aktif-aktif semua. Semua kelas kayaknya di semua kelas kayaknya aktif dan pendapatnya itu ada aja, ngomongnya itu ada aja. Mungkin kita bisa arahkan ke situ. Terus tidak hanya hula hoopnya, untuk supporter kan pasti bikin tulisan-tulisan. Jadi anak-anak bisa berkoordinasi sama teman-teman yang lain. Ayo gambar ini, gambar bunga. Jadi guru ini hanya memfasilitasi. Kalau kamu mau gambar bunga, mungkin guru bisa menunjukkan beberapa macam gambar bunga. Ini gambar bunga. Terserah kalian mau bunga yang seperti apa. Untuk bolanya juga nanti meremas-remas. Bisa dari kertas koran, korannya 2 apa 1, mau disobek-sobek terlebih dahulu apa langsung. Itu kan kita bisa
memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan idenya. Jadi di situ pasti anak aktif sekali. Saya yakin insya Allah meskipun anak kita aktifnya luar biasa, fisiknya luar biasa, pasti di balik anak yang aktif ada kreativitas tersendiri. Jadi seperti itu ibu-ibu program saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas umpan baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.